semuanya pada sehat selalu ya. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama kakak yaitu Leni Yulia. Nah, adik-adik, pada hari ini dalam video pembelajaran ini kakak akan membahas tentang bencana alam. Nah, apa saja sih yang akan dibahas dalam materi bencana alam? Yang pertama yaitu ada pengertian bencana alam. Kemudian jenis-jenis bencana alam, kemudian karakteristik bencana alam, dan faktor penyebab bencana alam. Langsung saja yuk simak penjelasannya dengan seksama. Materi yang pertama yaitu pengertian bencana alam. Adik-adik, pengertian bencana alam berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Di antaranya berupa banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kekeringan, dan angin topan. Bencana alam merupakan peristiwa yang mengakibatkan dampak besar bagi manusia. Korban berupa perorangan, keluarga, sekelompok manusia yang menderita baik secara fisik, mental, maupun ekonomi sosial. Nah, pada dasarnya pengertian bencana alam secara umum yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang menyebabkan kerusakan berupa sarana, prasarana, maupun struktur sosial yang mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai bencana alam berdasarkan lokasi kejadiannya. Berdasarkan lokasi kejadiannya, bencana alam dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bencana alam geologi. Bencana alam geologi adalah bencana yang terjadi di permukaan bumi. Bencana alam geologi dapat disebabkan oleh aktivitas tektonik maupun vulkanik. Sebagai contohnya yaitu adalah gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan tanah longsor. Kemudian yang kedua, bencana alam meteorologi. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang berkaitan dengan iklim dan cuaca. Contohnya yaitu bencana alam seperti angin topan, kekeringan, dan pemanasan global. Kemudian yang ketiga, bencana alam ekstrateritorial, yaitu bencana alam yang berkaitan dengan benda-benda di luar angkasa yang mempengaruhi keadaan bumi. Contohnya seperti meteor jatuh atau badai matahari. Nah, kedua bencana itu memang jarang terjadi, tetapi bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar. Baik, materi yang ketiga yaitu mengenai karakteristik bencana alam yang rawan terjadi di Indonesia. Nah, bencana alam yang pertama yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang berasal dari perut bumi. Dalam istilah geografi, gempa bumi disebut dengan seisme. Nah, kekuatan gempa bumi dapat diukur menggunakan satuan skala Richter dan alat pengukur getaran bernama seismograf. Gempa bumi bisa disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari pergeseran lempeng, aktivitas gunung berapi, aktivitas reruntuhan wilayah kapur, dan aktivitas manusia atau gempa bumi buatan. Yang kedua yaitu tsunami. Tsunami merupakan bencana alam berupa gelombang tinggi yang terjadi di daerah dekat pantai atau pesisir. Kata tsunami sendiri berasal dari bahasa Jepang yang berarti pasang laut besar yang terjadi di pelabuhan. Nah, tsunami dapat disebabkan oleh berbagai hal, termasuk gempa bumi di laut, tanah longsor yang terjadi di kedalaman laut, hingga letusan gunung berapi yang berada di dalam laut. Karakteristik tsunami antara lain yaitu gelombang tinggi di daerah
laut mencapai 5 meter, lalu setelah sampai di pantai menjadi tingginya mencapai sekitar 30 meter, panjang gelombang tsunami itu sekitar 50 hingga 200 km. Nah, yang ketiga yaitu tanah longsor, bencana alam tanah longsor. Nah, bencana tanah longsor terjadi akibat longsoran tanah yang menerjang pemukiman manusia. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah lereng dan tebing yang curam. Nah, tanah longsor diakibatkan oleh berbagai hal, mulai dari erosi tanah, hujan yang lebat, beban permukaan yang berlebih, hingga gempa bumi. Nah, karakteristiknya yaitu wilayah yang akan mengalami tanah longsor dapat ditandai dengan munculnya retakan tanah di lereng yang sejajar dengan tebing. Nah, retakan-retakan itu biasanya timbul setelah hujan. Kemudian muncul air mata baru secara tiba-tiba. Tebing yang rapuh, kemudian material-material seperti batu, kerikil mulai berjatuhan. Hilangnya genangan air saat musim hujan, bagian tanah dan batuan mulai berjatuhan. Nah, pohon dan tiang listrik mengalami kemiringan. Kemudian tanah pun langsung bablas seperti tanah longsor. Nah, kemudian yang keempat yaitu gunung meletus. Nah, negara Indonesia terletak di wilayah cincin api Pasifik, menyebabkan negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang aktif. Hal ini menyebabkan sejumlah wilayah di Indonesia menjadi rawan mengalami peristiwa erupsi atau gunung meletus. Material berbahayanya dari bencana alam gunung api meletus bukan hanya lahar, tetapi juga awan panas dan gas beracun. Nah, karakteristik dari gunung meletus dapat ditandai dengan suhu di wilayah sekitar gunung menjadi naik, mata air di sekitar gunung mengering, terdengar suara gemuruh, juga disertai getaran atau gempa halus. Nah, tumbuhan sekitar gunung menjadi layu. Kemudian binatang di sekitar gunung pun berimigrasi turun. Berikutnya yaitu munculnya awan panas di sekitar puncak gunung, wilayah sekitar mengalami hujan abu. Terjadi banjir lahar dingin di sungai ataupun di sekitar gunung yang dapat menyebabkan longsor, munculnya gas vulkanik yang beracun. Baik, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu faktor penyebab bencana alam. Nah, faktor penyebab bencana alam disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor itu diantaranya yang pertama faktor alam. Faktor alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lainnya seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kekeringan, banjir, angin topan, dan tanah longsor. Kemudian yang kedua yaitu faktor non-alam. Faktor non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagalnya teknologi, gagalnya modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Kemudian yang ketiga, faktor sosial. Faktor sosial adalah faktor bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, nah itulah beberapa poin mengenai bencana alam.
dulu sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum